Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Cucu pada video pembelajaran Akidah Ala kelas 3. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada video pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang pelajaran 4 akhlak terpuji. Di antaranya kita sudah membahas tentang rendah hati, santun, dan ikhlas. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, kasih sayang dan taat. Baiklah, sekarang kita menjelaskan tentang akhlak terpuji, kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkasih sayang kepada siapa saja, apalagi jika orang yang berada di sekitar kita seperti keluarga dan saudara-saudara sesama muslim. Nah, tentu kita harus berkasih sayang dengan mereka. Apa itu kasih sayang? Kasih sayang adalah naluri yang sudah tertanam dalam diri manusia yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati manusia yang penuh kasih sayang. Kasih sayang dalam kehidupan manusia antara lain sebagai berikut. 1. Kasih sayang saudara kandung atau keluarga. Kasih sayang keluarga adalah kasih sayang antara ayah, ibu, anak, adik, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, dan lainnya. Nah, kasih sayang ini diikat karena adanya hubungan kekerabatan dan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakas aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang sesama muslim. Kasih sayang ini adalah kasih sayang yang diikat karena persamaan keyakinan dalam satu agama, yaitu Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW yang artinya perumpamaan orang mukmin itu dalam kasih sayang mereka seperti tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakannya juga. Yang ketiga, kasih sayang sesama manusia. Kasih sayang sesama manusia adalah kasih sayang untuk manusia di seluruh dunia tanpa membeda-bedakan bangsa, suku, agama, bahasa, warna kulit, dan lainnya. Kita saling menyayangi sesama manusia karena persamaan
yang sama, karena kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari tanah. Kita harus saling menolong selama dalam kebaikan. Akhlak terpuji yang terakhir yang akan kita bahas yaitu taat. Taat artinya patuh, menurut, mengerjakan, soleh, dan beribadah. Ketaatan berarti kepatuhan, kesetiaan, dan kesolehan. Nah, di antara akhlak terpuji yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah taat. Taat kepada Allah, Rasul, orang tua, guru, dan yang lainnya. Orang tua pasti menyukai anak yang taat, guru pun sama, menyukai dan menyayangi murid-muridnya yang taat. Nah, kita harus taat terhadap perintah Allah, Rasul, orang tua, guru, kakak, atau siapa saja yang menyuruh kita ke dalam kebaikan. Kita harus juga taat dengan peraturan-peraturan sekolah, di mana kita menuntut ilmu di sekolah. Kita harus yakin bahwa apapun yang diperintahkan adalah demi kebaikan kita atau orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Berikut yang harus kita taati. 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah artinya mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Seperti kita diperintahkan sholat, berarti kita harus sholat. Kita disuruh berpuasa di bulan Ramadan, berarti kita harus berpuasa. Kita disuruh menuntut ilmu, berarti tidak boleh malas untuk belajar. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau yang pemegang kekuasaan di antara kamu. Yang kedua, taat kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Rasul artinya kita berusaha sepenuh hati untuk meneladani yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita pun meninggalkan segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, taat kepada pemimpin, termasuk taat juga kepada orang tua, guru, kakak, dan lain-lain. Taat kepada pemimpin, misalkan peraturan yang ada di negara kita, misal peraturan lalu lintas. Ketika kita berkendara, kita harus mentaati tata tertib berlalu lintas. Juga kepada orang tua kita, pemimpin kita di rumah, misalkan ayah kita, ketika membuat aturan atau tata tertib, kita harus mematuhinya dan mentaatinya. Juga ketika di sekolah, kita harus taat dan patuh kepada guru dan peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, anak-anak soleh-solehah kelas 3, itulah tadi bahasan tentang akhlak terpuji, kasih sayang, dan taat. Semoga anak-anak kelas 3 bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan patuh dan taat kepada Rasulullah SAW, mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi, dan taat dan patuh kepada guru dan orang tua kita. Untuk tugasnya kelas 3 silakan membuat rangkuman halaman 45 sampai 46. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.